Materi kita mengidentifikasi unsur-unsur berita. Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang rumus penulisan berita? Acungkan tangan. Yang tahu tentang rumus penulisan berita ada? Tidak ada yang tahu? Wah, ada. Silakan acungkan tangan yang tahu tentang rumus penulisan berita. Wah, ini harus belajar lagi. Makanya sering-sering banyak baca buku. Ya. Rumus penulisan berita itu ada yang disingkat dengan 5W1H. Ada juga akronimnya Adik Simba. Apa itu 5W1H? Ada yang disebut dengan what, ya. Ada yang disebut dengan where, ada yang disebut dengan who, ada yang disebut dengan why, ada yang disebut dengan when, dan satu lagi H itu how. Itu dalam konteks bahasa Inggris, ya. Lalu pada buku ini ada juga penyebutan tentang akronim Adik Simba. Nah, yang sudah ditulis dan yang sudah dibaca tentang bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur berita, saya pikir kawan-kawan, adik-adik semua bisa memahami ini. Karena kita setiap hari berhadapan langsung dengan informasi-informasi baik dari media cetak, baik dari media televisi, atau juga media-media online yang lain. Nah, kadang kita dalam menerima informasi melupakan unsur-unsur berita ini. Sehingga kemudian kalau kita tidak memahami tentang rumusan penulisan berita, nah kita sering terjebak pada berita-berita yang hoax atau yang bohong. Tapi ketika kita membaca berita-berita itu memenuhi unsur 5W1H, paling tidak sumber berita itu sedikit memberikan kepercayaan kepada kita bahwa ini bisa dikatakan valid. Kenapa? Orangnya ada, nama tempatnya ada, bagaimana kejadiannya ada, mengapa kejadian itu terjadi ada, kemudian how, bagaimana terjadinya sebuah kejadian itu. Jadi kalau sudah memenuhi unsur 5W1H, nah dipastikan bahwa berita itu valid, ya. Jadi penting untuk adik-adik semua bisa memahami tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita. Di sini unsur berita ada namanya kebaruan. Berita berarti kabar atau warta. Jadi berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Ya, kabar terkini yang terjadi di suatu tempat. Untuk mengatakan bahwa berita itu valid, maka rumusnya menggunakan rumus 5W1H. Kemudian objek liputan berita adalah peristiwa terkini yang mungkin tak terancang sebelumnya. Misalnya peristiwa letusan Gunung Merapi, tidak ada seorang pun manusia yang bahwa hari itu Gunung Merapi meletus. Kalau unsur-unsur berita, ada yang namanya judul berita, ada yang namanya teras berita, dan ada yang namanya isi berita. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh berita yang perlu kawan-kawan untuk baca kembali. Itu yang dapat disampaikan dari mengidentifikasi unsur-unsur berita. Semoga bermanfaat.